Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini adalah pada hari yang ke-14 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya ibadah kita, Ramadan kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kali ini kita bahas taufik. Apa sih taufik? Hidayah, inayah. Taufik itu adalah orang bisa ibadah itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat Islam nih. Ya, umat Islam tidak sholat. Umat Islam tidak puasa Ramadan. Umat Islam tidak mengaji. Umat Islam tidak belajar agama. Nah, ini banyak sekali. Orang nyebutnya Islam KTP. Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, apalagi baca Quran. Nah, semua itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada Ramadan awal tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut bulan rahmat. Artinya Allah sedang memberi rahmat pada semua kaum muslimin. Makanya pada awal Ramadan hampir rata-rata puasa. Hampir rata-rata puasa karena diberikan rahmat oleh Allah. Hampir rata-rata tarawih pada hari pertama, kedua dan seterusnya. Nah, itu karena Allah turunkan rahmat. Malam pertama, malam kedua dan sampai 10. Allah turunkan rahmat. Setelah Allah turunkan rahmat, baik orang yang nggak biasa sholat maupun yang biasa. Yang biasa sholat khusus pasti tambah bagus sholatnya. Yang nggak biasa aja sholat. Yang nggak biasa ke masjid. Itu pada awal Ramadan. Nah, mengapa demikian? Allah memberi rahmat. Ketika Allah memberi rahmat, maka Allah memberi taufik. Apa itu taufik? Untuk melakukan kebaikan. Melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan baca Quran, zikir. Nah, ini yang dimaksud taufik. Makanya ada orang Islam dengar adzan tapi nggak pernah ke masjid, tapi nggak pernah sholat. Islam tapi tidak mendapat taufik dari Allah. Terus para ulama sufi, mengapa demikian? Menggambarkan karena mereka terkunci, tertutup hatinya, terkunci hatinya. Nah, terus ada yang nanya, mengapa terkunci? Karena banyaknya dosa yang dilakukan. Nah, makanya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika habis sholat menganjurkan untuk istighfar, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Itu sehabis sholat. Makanya ketika habis sholat anjurkan untuk ikut zikir. Lah kebanyakan yang Islam imannya nggak kuat karena memang dasar ilmunya nggak ada. Habis sholat antas salam, habis sholat antas salam, habis sholat. Akhirnya dia padahal punya dosa, tapi nggak pernah merasa dosa, sehingga habis salam langsung pergi. Istighfar tidak pernah. Maka akhirnya numpuklah dosa numpuk, akhirnya terkunci. Makanya kebanyakan di masjid seperti itu. Sholat hanya sholat saja, istighfar nggak pernah.
Zikir nggak pernah. Padahal itu adalah rangkaian daripada sholat. Nah, makanya jangan heran, taufik itu sulit sekali. Makanya orang kalau di masjid itu yang biasa zikir, yang biasa ngikuti imam zikir, ketika ada pengajian ya dia yang ikut. Selain itu yang nggak pernah ikut. Ada pengajian, ada zikir, apa macam-macam nggak pernah ikut. Nah, karena udah terkunci, dia nggak pernah zikir, dia nggak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu. Semakin banyak istighfar, taufik semakin terbuka. Maka kuncinya supaya kita dibuka oleh Allah, taufiknya dibuka oleh Allah. Satu, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, ya, Rasulullah yang hatinya jernih, bohong nggak pernah bohong, dusta nggak pernah dusta, ngerumpi nggak pernah ngerumpi, omong kosong, usumah, dendam nggak pernah. Itu Rasulullah. Berapa kali dia? Ya, hampir setiap hari 70 marrah. Wallahi inni la astaghfirullah 70 marrah. Aku setiap hari istighfarnya 70 kali. Dalam riwayat yang lain, aku setiap hari istighfarnya sampai 100 kali. Ini Rasulullah. Nah, jadi pembuka supaya hati kita terbuka mendapat taufik dari Allah adalah perbanyaklah istighfar. Maka ulama-ulama toreko, orang-orang ulama-ulama sufi, ahli tasawuf rata-rata bertoreko. Apa sih yang berisi daripada amalan toreko itu? Amalan toreko ya istighfar, istighfar dan zikir. Istighfar mohon ampun kepada Allah. Zikir itu adalah penyucian hati. Istighfar kepada Allah ditambah penyucian hati. Itu yang diajarkan ulama tasawuf. Ada torekoh qadiriyah, torekoh nasalbaniyah, torekoh sadaliyah, rifaiyah dan sebagainya. Torekoh itu semuanya adalah mengajarkan istighfar zikir. Kalau istighfarnya sudah terus, zikirnya sudah terus, hatinya jernih. Ketika hatinya jernih, maka orang itu gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sebenarnya di masjid-masjid yang ramai, di sana ada tabligh akbar, di sana ada tabligh akbar, di sana ada tabligh akbar, di sana ada muludan. Yang hadir, siapa yang hadir? Yang hadir yang biasa ngaji. Di masjid ini diundang, nanti yang hadir 10 orang. Di masjid sono diundang, nanti yang hadir 10 orang. Kalau 10 masjid berarti ada 100. Yang hadir itu adalah yang biasa ngaji, yang biasa sholat jamaah. Mengapa yang hadir itu? Yang nggak pernah hadir, walaupun tabligh akbar yang hadir Adi Hidayat yang nggak datang, Abdul Somad yang nggak datang, walaupun orang yang terkenal nggak datang. Karena apa? Terkunci hatinya. Maka kuncinya adalah supaya mendapat taufik adalah istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin rahimakumullah. Terus, tapi ada tanda-tanda, alamat-alamat, ciri-ciri orang yang mendapat taufik dari Allah. Orang yang mendapat taufik dari Allah sebagai tanda orang dicintai oleh Allah. Pertama, berbuat kebaikan. Dia hidupnya berbuat baik. Ya, walaupun tidak melakukan sholat, asal dia sering berbuat baik, ya, sering berbuat baik, berbuat kebaikan, menolong orang, kerja bakti. Nah, itu kebaikan-kebaikan. Ada orang yang jenisnya seperti itu, sering nolong orang, sering kerja bakti, semangat tuh. Tapi dalam hal sholat nggak pernah sholat, puasa nggak pernah puasa. Amal kebaikan, ya itu adalah baik sosialnya. Orang-orang seperti itu nanti satu saat menjelang ajalnya, dia akan dijadikan oleh orang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melakukan kebaikan, kemudian dia tobat kepada Allah. Nah, ini karena ada modal kebaikan. Jadi ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah itu.
ada modal kebaikan walaupun tidak sholat, walaupun tidak ibadah pada waktu itu. Kemudian yang kedua, suka memberi. Nah, ada orang gemar dermawan, hidupnya dermawan. Kalau kemana-mana naktir orang, warung naktir orang, biarin saya yang bayar. Ke mana, udah saya aja yang bayar. Naik mobil bareng, udah saya yang bayar. Ada orang yang tipenya begitu. Padahal nggak sholat, nggak puasa, sholat kadang-kadang. Ya. Lah itu ada orang begitu. Lah orang begitu juga kata Allah, itu tanda orang itu dicintai oleh Allah. Satu saat akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ciri orang yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah suka bersuci, berwudu. Sebentar-bentar wudu, sebentar wudu, dan sebentar wudu. Padahal sholatnya kadang sholat, kadang enggak misalkan. Ya, itu juga ada nilai kebaikan. Kemudian yang keempat, pemimpin yang adil. Ada. Jadi RT, jadi RW, jadi lurah, adil. Tapi naudzubillah, misalkan sholatnya kadang-kadang kalau ingat puasa juga kalau lagi mau, misalkan. Tapi karena ada modal pemimpin yang adil, maka orang itu nanti pada akhir hidupnya akan diberikan oleh Allah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia Allah ya, masalah itu. Yang kelima adalah suka menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu, di sana ngaji, di sana ngaji, masjid sana ngaji, ada muludan ngaji, ada rajaban ngaji. Oh, ngaji terus. Tapi dia sendiri belum bisa ngamalkan. Makanya ada orang ngomong, kamu ngaji terus tapi mana amalannya biasa-biasa saja. Itu sudah modalnya dia. Dia senang menuntut ilmu sebagai tanda Allah cinta. Karena Allah mencinta menuntut ilmu, satu saat nanti dia akan diberi taufik oleh Allah dengan berkah keilmuannya. Allah akan berikan taufik. Gemar melakukan satu saat di akhir hidupnya nanti. Kemudian yang kelima adalah cinta sama orang yang ahli ibadah. Jadi orang cinta kepada orang ahli ibadah itu juga menjadi sebab dia adalah orang baik. Di satu saat, walaupun misalkan preman, tukang judi, tukang minum, tapi kalau ada habib, kalau ada habaib, ada ulama, dia menghormati, duduk bersama ini bersama, cinta seneng lah, membela. Tapi dirinya sendiri ya minum, ya judi masih mau, perempuan masih mau, tapi sama habib, sama ulama masih suka, hobi, senang kepada dia. Masya Allah, nanti dia juga akan mendapat keberkahan dari karena cinta kepada orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang ahli ibadah. Makanya nanti di yaumul qiyamah satu saat ada ketika di Shirathul Mustaqim ada orang yang gelantungan, suruh Shirathul Mustaqim nggak mau. Saya takut mau ke Shirathul Mustaqim. Akhirnya ditanya oleh malaikat, "Hei, kamu apakah dulu nggak kenal sama ulama?" "Nggak kenal." "Saya kenal." "Apakah kamu ikut ngaji?" "Enggak." "Apakah kamu cinta sama dia?" "Enggak." "Apakah kamu suka duduk bersama dengan ulama itu?" "Enggak." "Apakah kamu pernah makan bareng dengan dia?" "Enggak." "Apakah kamu pernah jalan bareng dengan ulama itu?" "Enggak." "Lalu apa amalmu yang baik?" "Saya tidak pernah ikut ngaji sama ulama itu. Saya nggak pernah ikut makan bareng dengan ulama itu. Tapi saya cinta." Ditanya yang terakhir oleh malaikat, wahai hamba Allah, apakah kamu pernah mencintai kepada orang yang mencintai kepada ulama?" Mencintai kepada orang yang mencintai kepada ulama. Baru jawab dia, "Iya, ya malaikat, saya tidak cinta sama ulama, tapi mencintai kepada orang yang mencintai pada ulama." Maka akhirnya orang itu yang mestinya
Siratal Mustaqim yang panjangnya 3000 tahun dalam riwayat baru nyampe. Yang tadinya dia nggak mau menjembatani Siratal Mustaqim karena takut masuk neraka, mendapat syafaat dari gara-gara dia mencintai kepada orang yang cinta sama ulama. Apalagi cinta sama ulamanya, mencintai orang yang orang itu cinta kepada ulama aja, menyebabkan itu mendapat syafaat ketika di Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum, bermaaf bagitunya. Wallahu ya'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.